Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Hadirin ikhwatu iman, sahabat Ashabul Yamin yang berbahagia, alhamdulillah di malam Rabu ini kita masih dipertemukan Allah dalam keadaan sehat. Itulah tiga modal kenapa kita bisa hadir. Pertama karena sehat, kedua karena sempat, ketiga karena hidayat. Ya, kalau tidak sehat nggak bisa hadir, tidak sempat juga nggak bisa hadir. Yang paling parah tidak punya hidayah. Sehat sempat pun jadi percuma, sia-sia gitu ya. Alhamdulillah maka kita bisa hadir ke tempat ini dan ada ayat yang khusus ya tentang sehat sempat tapi tidak hadir dalam majelis taklim itu berat ya, berat. Karena itu termasuk orang yang ghaflah, al-ghaflah, lalai ya. Dalam Al-A'raf 179 itu menjadi penghuni jahanam. Ya, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lakum qulubul la yafqahuna biha walahum adzanun a'yunul la yasma'una biha walahum adzanul la yasma'un la yubsiruna biha ulaika kal an'am balhum adal. Ujungnya teh ulaika humul ghafilun ya, karena mereka tuh lalai. Ya, ghaflah itu lalai yang disengaja. Ghaflah itu dalam bahasa Sunda menjadi gafleh. Sama ya. Alhamdulillah di pertemuan sekarang kita akan membahas surah Al-A'la. Nanti akan dibacakan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Ubaidillah Marfudin ya. Itu tentang pembacaan Al-A'la. Kita mungkin hanya beberapa ayat saja, tapi saya selalu menyampaikan mukadimah awalnya tentang sebagian dari kandungannya itu maknanya adalah tentang tasbih ya. Itu makanya sabihis marabbikal a'la, kan begitu mimitina sabih ya, bertasbih. Modal tasbih adalah Al-Qur'an. Kalau kita ingin mensucikan Allah, maka harus memahami Al-Quran. Gitu ya. Gitu. Nah, ketika Al-Quran dibaca, ada tiga kelompok itu. Ya. Ketika dibaca Al-Quran, ada tiga kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang beriman. Kelompok yang beriman mah kalau Al-Quran dibaca, maka didengarkan dan diperhatikan. Itu. Ya, gitu. Kalau Al-Quran dibaca, tinggal liwel lamun ayana maca Al-Quran, dia merhatikan, dengarkan dan diam atau tidak. Kalau dia mendengarkan dan memperhatikan, nah, berarti dia beriman itu. Dalilnya surah Al-A'raf 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, itu. Apabila Al-Quran dibaca, ya, naibul fa'il ya, maka dia diam dan memperhatikan. Itu artinya diam wilayah bibir ya, memperhatikan wilayah hati. Kan memperhatikan bukan memperhidungkan, bukan. Memperhatikan, jadi hatinya yang bekerja itu ya, diam dan memperhatikan. Nah, itu orang beriman itu. Nah, yang seperti itu dia dapat rahmat. La'alakum turhamun. Pakai la'alakum itu litaroji itu ya, la'alakum teh. Artinya mungkin tercapai, mungkin tidak. Kalau diam dan memperhatikan pasti tercapai. Tapi lamun diam tidak memperhatikan itu tidak akan tercapai. Komo teu diam teu memperhatikan, eta mah tidak tercapai pakai pisan. Ya, itu ya. Nah, itu kelompok pertama itu ya.
Yang kedua mah kelompok munafik. Ya, kalau tadi Al-A'raf ayat 204, sekarang mah surat Al-Anfal ayat 21. Itu mah orang neteh mendengar tapi tidak memperhatikan. Nah, munafik itu artinya selina mengadenge ngan hatena kamana gitu, ya gitu. Ai muadin mah tuh gitu, muadin mah. Dengar celina mendengar, hatinya juga ke sini gitu. Aya anu celina mah ka dieu, aya hatena mah karangda, enak gitu. Wah, eta mah munafik teh eta mah. Ya. Wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Gitu ya. Ada orang-orang yang jika dibaca Al-Qur'an teh mereka saya dengar cenah. Tapi saya tidak dengar. Ah, puguh. Puguh artinya dengar tapi teu merhatikan. Itu hatena mah malaweung ya bahasa Jerman nama. Nah itu. Ya. Nah, kita yang mana kita? Hati-hati kita ya gitu. Yang ketiga orang kafir. Orang kafir mah sengaja tidak mendengar, sengaja membuat gemuruh, ya, sengaja membuat keributan, kekacauan, ngarah te kadenge itu, ya, malah tidak hadir. Awas hati-hati, tidak menghadiri pengajian itu bisa dapat kena ke orang-orang kafir ya teteh. Ya, tidak mau menerima nasihat orang sombong itu, ya. Itu. Nah itu dalilnya nanti, ya, itu. Orang-orang yang kafir itu surah Fussilat ayat 26. Wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani wal ghaw fihi la'allakum taghlibun. Nah, kalau orang-orang baca Al-Qur'an sok buat keributan. Ya, sungguh-sungguh akan jangan didengarkan dengan sungguh-sungguh. Gitunya. Buatlah hiruk pikuk, ramekeun lah gitu, supaya kamu dapat mengalahkan orang-orang yang beriman tentu saja, ya gitu. Nah itu tiga kelompok tipikal orang mendengarkan Al-Qur'an. Ya, ada yang memperhatikan, dengarkan dan dia memperhatikan dengan seksama. Nah, eta mah orang yang mukmin dapat rahmat. Ada yang dengar mah dengar, tapi teu memperhatikan, tah munafik tah. Ya, itu. Yang terakhir yang paling parah, teu mau dengar, apalagi memperhatikan, orang kafir itu. Itu awalan ya. Nah, kalau kita insya Allah harus pede kita. Kita orang mukmin, pan matak sumping ya, kadang rek merhatikeun. Adapun nanti dalam sedang memperhatikan ada ngalenggut, nah kena namanya set galeong gitunya. Gitu. Ai picik nama tengah galeongan, hati tengah galeong gitunya. Aduh isukan teh can aya ongkos budak sekolah. Galeong tah. Galeong tah, tenang. Gitu ya. Mangga itu saya bahas sedikit tentang nanti juga dibahas lagi tapi awalannya gitu. Karena nih, kita akan membahas al-a'la itu diawali dengan sabbihis, ya. Perintah itu sabbih, ya. Sabbih isma rabbika al-a'la, begitu. Ya, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Itu perintah, ya. Kita bahas nanti lebih lanjut. Sebelumnya agar kita dapat pahala membacanya, pahala mendengarkannya, gitu ya. Ustadz Marpudin dibaca sekali dan terjemahannya nanti kita baca, ya. Baca dulu. Mangga Ustadz. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada.
والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى Sampai 8. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى صدق الله العظيم Syukron Ustaz Ubaidillah Marfudin ya. Enakeun ya, enakeun eta teh masuk nanti kana ros ya gitu. Da memang lamun di kana bayatikeun galeong si Ustaz Marfudin mah. Handapkeun teh jadi tarik deui gitu. Aya memang warnana kadinya. Maka kita terjemahkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Sabbihisma rabbika. Sabbihisma rabbika. Sucikanlah nama Tuhanmu. Sucikanlah nama Tuhan. Al-A'la. Al-A'la. Yang Maha Tinggi. Yang Maha Tinggi. Allazi khalaqa. Allazi khalaqa. Yang telah menciptakan. Yang telah menciptakan. Fasawwa. Fasawwa. Kemudian menyempurnakan. Kemudian menyempurnakan. Wallazi qaddara. Wallazi qaddara. Yang menentukan kadarnya. Yang menentukan kadarnya. Fahada. Fahada. Dan memberi petunjuk. Dan memberi petunjuk. Wallazi akhraja. Wallazi akhraja. Dan yang menumbuhkan. Dan yang menumbuhkan. Al-mar'a. Al-mar'a. Rerumputan. Rerumputan. Faja'alahu gutha'an. Faja'alahu gutha'an. Lalu dijadikan rumput-rumput itu kering. Lalu dijadikan rumput-rumput itu kering. Ahwa. Ahwa. Kehitam-hitaman. Kehitam-hitaman. Sanuqri'uka. Sanuqri'uka. Kami akan membacakan Al-Quran itu kepadamu Muhammad. Kami akan membacakan Al-Quran itu kepadamu Muhammad. Fala tangsa. Fala tangsa. Maka engkau tidak akan lupa. Maka engkau tidak akan lupa. Illa masya Allah. Illa masya Allah. Kecuali jika Allah menghendaki. Kecuali jika Allah menghendaki. Innahu ya'lamul jahra. Innahu ya'lamul jahra. Sesungguhnya dia Allah mengetahui yang terang. Sesungguhnya dia Allah mengetahui yang terang. Wa ma yakhfa. Wa ma yakhfa. Dan mengetahui yang tersembunyi. Dan mengetahui yang tersembunyi. Wa nuyassiruka. Wa nuyassiruka. Dan kami akan memudahkan bagimu. Dan kami akan memudahkan bagimu. Lil yusra. Lil yusra. Ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan. Ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan. Bapak sekalian, ini surah Al-A'la, surah yang ke-87. Jadi engke lamun ditaroskeun teh kalau ditanyakan
Ari al-a'la surat keberapa? 87. Ayat ke-88 naon? Pan atos kemari algosia. Jadi ulah ngahulang deui gitu. Ayat ke-100 lap pelengit gitu nya gitu. Apa teh mun pakai ribu mah ayat itu 100.000. Nah, eta. Pinjam dulu. Menawi nginjem 100 tah eta nya itu. Nah, turun di Mekah disebut Makiyah ya, semuanya ada 19 ayat ya. Termasuk ini ayat ini termasuk ke dalam ayat Ausat Mufassal ya. Nah, nu mufassal teh nu para rondok tapi tengah-tengahna sudah sampaikan. Ya, dari surat Qaf sampai akhir itu Al-Mufassal namanya. Surat-surat pendek. Di antara Al-Mufassal teh ayat 3 ya gitu, ayat anu tiwal mufassal, ayat ausat mufassal dan kisor mufassal ya gitu. Mufassal sudah katalar sudah wah sudah insyaallah hilap deui. Nah, surat ini sering dipakai ngarendeng dengan kamari teh naon? Al-Ghasyiyah. Sok dianggo salat naon tah? Jumat atau Idul Fitri, Idul Adha, sering ya Rasulullah membacakan ayat ini ya. Nu paling enak biasanya sok di subuh gitu ya. Subuh itu al-a'la jeung ad-duha ngaranna yang biasa namanya ay subuh teh. Hadirin rahimakumullah, ayat pertama sampaikan sabbih. Asalnya sabbih itu teh. Sabbihisma rabbikal a'la, perintah itu teh ya, perintah. Al aslu fil amri lil wujub illa ma dalla dalilun ila khilafihi. Jadi asalnya perintah teh wajib mengucapkan tasbih, bertasbih itu ya wajib ya itu. Dengan nama Tuhanmu, Allah punya nama ya, itu nama yang satu-satunya nama ya, sejak di Arab pun tidak ada yang namanya Allah, itu kalimat yang khusus ya itu. Litakzim rabbikal a'la, Tuhanmu yang maha tinggi ya. Semua makhluk bertasbih kepada Allah, semua ya. Dalam surah Al-Isra ayat 44 Allah berfirman, yang di langit yang di bumi semua bertasbih kepada Allah, tau'an au karhan, taat ataupun terpaksa tetap tunduk kepada Allah, memahasucikan Allah. Hanya kamu, kata Allah, tidak tahu cara bertasbihnya, bahasanya bagaimana. Itu batu itu bertasbih kepada Allah, taat dan tunduk kepada aturan Allah. Allah punya hukum namanya hukum gravitasi ya. Itu batu murag, batu untuk ngajago batu murag itunya. Nu ngajago mah manusia ya, manusia mah bodoh, lemah, ngajago, bedegong ya, itu manusia tuh sifat insan itunya banyak ya itu. At-tasbih itu menyucikan ya itu. Subhanallah tuh kalimat tasbih itu subhanallah ya gitu. Ayat 5 apa ucapan kalimah thayyibah ya sebagai penghapus dosa atau menutup kesalahan kekurangan ya itu. Dalam sebuah hadis sampaikan ada sahabat yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini sedang menghafal Al-Quran, nanti apal-apal, gitunya berat ya, bagaimana ya Rasulullah? Saya Rasul, hafalkan semampumu, terus bacakanlah, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rasul, maka dosamu diampuni dan engkau dianggap hafal. Allah. Tapi teu cicing anger ngapalkeun. Itu da geus maca eta, geus teu lain kitu ngapalkeun tetap. Ngan akhiri dengan ucapan itu, maka dianggap hafal. Indah tah. Ya gitu. Ais sebutanna teh lamun subhanallah teh tasbih nya. Itu alhamdulillah tahmid. Alhamdulillah boleh tahmid.
Allahu Akbar takbir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah tahlil. La haula wala quwata illa billah. Naon tah? Hauqalah ya. Hauqalah namanya ya. Itu. Kan bisa ulah ngarang ge. La haula la haul tah aya la haul. Hauqalah ya gitu ya. Itu. Ada 5 itu ya, itu. Nah, makna dari subhanallah itu Allah Maha Suci ya, dari segala kekurangan, segala kesalahan, segala cedera. Tidak ada cedera sempurna. Allah itu Maha Suci dari segala sesuatu yang tidak layak dari keagungannya ya gitu. Urang serba terlambat, serba salah, serba petot gitu. Allah Maha serba sempurna, Maha Suci dari kekurangan. Makanya kalau mendengar Allah dihinakan, mendengar semua dikurangkan, ketentuan Allah dilecehkan, maka kita sampaikan subhanallahi amma yusyrikun. Allah Maha Suci dari kemusyrikan. Makanya Allah sama dengan makhluk dan seterusnya. Itu namanya memahasucikan Allah ya, itu. Baik zatnya, sifatnya maupun perbuatannya, gitu ya. Ada 4 kalimat thayyibah yang dicintai oleh Allah ya, dalam hadis Muslim nomor hadis 2137, ahabul kalam ilallah arba'un. Ada 4 kalimat yang Allah cintai ya. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Itu. Ada 4 kalimat yang Allah cintai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Kamu tidak usah apa, tidak boleh saja gitu ya. Nah, tidak ada keberatan bagaimana heula gitu ya gitu. Baik subhanallah heula, badai Allahu akbar heula, itu mau apa saja sama saja. Walaupun kita ikuti susunan ini aja hadisnya, biar indah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Dalam hadis lain itu boleh begitu ya. Nah, kemudian kalimat tasbih diucapkan ketika melihat kemungkaran. Ya. Kalau melihat kemungkaran maka bertasbih kita. Ya, itu. Dalam An-Nur ayat 16 ya, itu. Sampaikan ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina, tuduh lingkuh oleh orang-orang munafik. Ya, sudah saya terangkan, sampaikan ceritanya kalau nggak salah. Dia ikut perang, naik digotong ku tandu gitu ya. Gitu. Kemudian pulangnya itu dia minta izin berhenti dulu digotong ke sahabat. Tuh, nya aing ngagotong isi Rasul mah teu diparalong we gitunya. Si ustad boga pamajikan gelis. Paralong ku santrina teh gitunya. Itu Rasulullah mah terpuji, indah, sahabat banyak tawadu, tidak ada yang berani melihat Ummul Mukminin. Sebab istri Nabi mah menjadi ibu dari kita semua orang yang beriman. Gitu ya, gitu ditandu lungsur dulu untuk kajamban ke air, membuang air gitu. Nah, kemudian lama gitu ya, gitu. Anu magotong tandu teh terangin dikiranya Aisyah radhiyallahu anha teh sudah naik ke tandu. Antak bergenang digotong weh. Gitu. Ya. Padahal si Aisyah teh kembali lagi. Karena apa? Karena kalungnya hilang. Itu ya. Makanya dicari lagi, pas lagi tekannya dicanak tanduk teh gitu. Dan ayah Aisyah mah naik kena tanduk teh aya anjing tayaan teu karasa. Gitu, babab tinggi langsing gitu nya, jangkis bahasa urang nama gitu. Gitu ya, gitu. Beda jeung emak-emak borosot bulat gitu urang gitu. Ayaan tuh ayaan imah aya teh ayaan gitu. Gitu. Maka ketika pulang Aisyah kebingungan, tidak ada tasbih
tanduk apa yang mengangkutnya tidak ada, sudah tidak ada. Maka diam di sana, dia tidak mau kemana-mana. Nah, ada seorang yang terakhir jadi ketinggalan seorang tentara lah gitu, sahabat tentara itu paling akhirnya pulang teh gitu nya, bagian patroli terakhir itu, dan tidak tahu siapa itu. Aku Aisyah istri Rasulullah. Maka dia, si laki-laki itu, saya berjalan dengan aku, dia berjalan di depan, Aisyah di belakang gitu. Itu ya gitu. Makanya pulangnya itu sore, batur ini siang-siang balik, cuma sore 2 anjing lalaki itu. Maka kalau untuk orang yang beriman itu masalah, ditanya kenapa, saya menyampaikan alasannya. Itu laki-laki juga menyampaikan, tapi di zaman ini digoreng gimana ya namanya oleh orang munafik. Tuh ternyata isi Nabi gini gitu talah hameriweuh. Ya itu dengan berita itu disebut hadisul ifki. Jadi cerita dusta orang-orang munafik. Diabadikan oleh Allah dalam surah An-Nur. Itu sampai Rasul pun terpengaruh sebagai manusia biasa atunya. Itu maksudnya istrina balik-balik jeung lalaki sok. Kan terang cerita nu tadi atuh. Ya, orang mah terang teh pada diterangkan setelah ayat terangan di Al-Qur'an ya gitu. Itu setelah tahu dari Al-Quran ada baru gitu ya. Sedangkan Rasulullah waktu itu belum ada keterangan gitu ya. Rasulullah pun marah, memperlihatkan kecemburuan dan marah ya gitu. Nah, dipanggillah Abu Bakar ayahnya itu dan seterusnya. Akhirnya turun ayatnya ini An-Nur ayat 16 ya gitu. Bertasbihlah gitu ya. Itu. Dan Aisyah pun menyampaikan kalimatnya subhanallahi wa qad tahaddasan nasu ba'da bihadza ya itu. Dan di sakalannya hilap eta tapi tadi sama saja laguannya ya. Subhanallahi maha suci, kata Aisyah subhanallah maha suci Allah. Jadi dituduh berbuat jinah gitu ya. Maha suci Allah. Gitu. Waqad teh alamatul fi'li, pasti kayak teh fi'il madi teh. Itu mun santri mahnya itu. Jadi tahaddasa an-nasu ya gitu. Sungguh sebenarnya gitu mengada-ada ya orang-orang teh dengan perkara ini begitu ya. Itu hadis Bukhari dan Muslim. Gitu. Jadi kalau subhanallah tuh digunakan kalau suka salah menggunakan gitunya gitu. Meni indah. Ada ulah subhanallah. Pemandangan indah itu masya Allah. Itunya seperti balik orang teh penggunaannya gitunya. Ada penyimpangan, kejelekan, penghinaan. Nah, baru subhanallah. Komo mendiskreditkan, mengecilkan, menghinakan Allah Rasulnya dan Al-Quran itu subhanallah. Allah mah sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak ada cacat celah gitu ya. Yang cacat celah mah kita ya gitu. Ciri-ciri cacat celah teh ngan. Nah, eta ngan teh di sana mah ngan. Itunya aduh aya rangda jeung geulis jeung pinter jeung beunghar ngan naon cing bungeun beres gitu mah tuh aing geus bungeun mah beres gitu nya bungeun mah kumaha deui nah ieu mah aya rangda teh daekeun ieu mah jeung beunghar ngan ini ngan gitu nya gitu. Nah itu ya itu dunia begitu ya. Pernah saya sampaikan yang makanan teh geuning nya di warung makanan jeung enak, jeung murah, jeung gede, ieu mah ngan gareuleuh. Gareuleuh tempat lagi atuh jorok. Aya nu bersih. Enak eta mah dijamin aya ASEAN, aya WiFi, ngan. Aduh aya ngan di dunia mah kitu. Tidak ada yang tidak lamun teu ngan sempurna teh Allah saja eta mah. Itunya itu aya jabatan teh. Pada gajihna ngeunah ayangan di udah gua wartawan ngagering atuh ya gitu. Itu Allah SWT menggambarkan namanya yang mulia ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal
ikram kekal ya nama Allah itu ya yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Allah itu nama Allah Ar-Rahman ayat 27 ya. Kemudian allazi khalaqa fasawwa yang menciptakan dan menyempurnakan. Nu tara anggeus mah urang. Barang jieun tara anggeus urang mah. Ya itu. Masangkeun speaker we teu anggeus. Urang mah tara anggeus. Allah mah menciptakan dan menyempurnakan pasawwa. Ya, manusia teh diciptakan oleh Allah bentuknya, fisiknya disempurnakan dengan fasilitasnya. Ku Allah diberi penglihatan, pendengaran, penglihatan dan hati. Tilu. Teh modal untuk belajar teh eta tilu. Pendengaran dulu, penglihatan dan hati. Pendengaran itu universal, kemana-mana bisa mendengar, tapi pengaruhnya yang terserap hanya 20%. Ya, itu. Kalau melihat, fokus seetik melihat mah, itu. Tapi lebih banyak 40-50% masuknya. Nah, nu bagus mah mengerjakan dengan hati, eta mah 90%. Makanya filosof pendidikan, saya dengar maka saya lupa. Nah, saya lihat maka saya ingat. Saya kerjakan maka saya bisa. Itu. Nu kadang mah poho. Ya gitu. Karek eta ilmu fasal geus poho. Saminggu nya gitu lah. Padahal ditulis ongko. Gitu ya. Itu. Yang mencipta allazi khalaqa fasawa, Allah menciptakan selesai dengan menyempurnakannya. Ya. Itu. Allah menciptakan langit selesai dengan bintang-bintangnya, dengan benda-benda langitnya, Andromeda dan seterusnya, ya Bima Sakti ya, dalam sains disampaikan dengan gravitasinya sehingga berjalan dengan indah. Hal taromin futur, Allah bertanya, adakah yang menyimpang dari ciptaan Allah? Summal diil basar karrotani yang kolim ilaikal basar. Sampai Allah bertanya 2 kali, sok perhatikan deh bisa aya anu cacat celah ciptaan Allah, enggak ada. Itu ya, begitu. Wallazi qaddara fahada, menetapkan kadar dan memberi petunjuk. Ya, ada kadarnya. Itu ya. Sampai ujian itu sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu. Jadi tidak boleh ada kalimat iman di luar batas. Tidak ada kalimat di luar batas. Pujian Allah tuh pas itu. Orang mah karena kelemahan dan kebodohan, ujiannya terlalu berat. Tidak terlalu berat. Sok bapak-bapak bandingkan jeung para ulama kumaha ujian bagi kita. Ulah ka nabi lah eta mah jauh teuing, ya. Ulama itu jangan dikira mereka itu meninggal dengan tidur di kasur happy-happy, tidak begitu. Ya, ulama itu mempertahankan ajaran kebenaran, mendakwahkan itu berat, ya. Dikejar-kejar tombak zaman dulu. Di depan selongsong peluru, ya, senjata api sekarang itu. Ya. Dari dulu juga begitu. Beberapa ulama yang mati di tiang gantungan, siap gitu. Nah, minimal dihukum, dipenjarakan. Ibnu Taimiyah itu, ya, yang menyampaikan iskariman al-mut syahidan, beliau itu, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu ya. Itu. Jadi buat dia sampaikan hidup mulia atau mati syahid. Pilihannya hanya 2. Dan hidup sia-sia, mati konyol, bukan begitu. Ya, itu. Makanya kalimat yang indahnya itu, kalau saya di penjara, anggap saya sedang tinggal di hotel yang mewah. Dahar teu mayar, nulis Quran, tafsir, nulis hadis, ya, itu fi dialil Quran, saya di kutub itu menjelaskan tafsirnya itu di penjara itu 12 tahun selesai itu. Itunya itu. Di penjara itu dianggap sedang masantren gitu. Kalau dibuang ke tempat yang jauh anggap sedang berdharma wisata, begitu. Dah hatinya sudah kuat, sudah siap. Apa sih kehidupan gitu ya. Itu orang mah ngahekok itunya infakmu
jalan-jalan piknik henteu setruk mah teh gitu naon atuh hirup teh gitu. Wallazi akhrajal mar'a. Tadi ada kalimat fahada, memberi petunjuk. Ada petunjuknya ya itu. Jadi aya SOP na setiap binatang berbagai bentuknya. Ada binatang yang mengasuhnya dengan mulutnya siga lauk. Lauk jair, lauk nila, anakan itu dikencarkeun. Itu mulai musuh bahaya diheungheum deui. Ya, ada yang begitu. Ya. Ngasuh diheungheum gitu ngasuh teh. Ya. Ada binatang yang punya kantong untuk ngasuh budak di dia nih, kanguru. Itu. Mereka masing-masing punya cara mengasuhnya. Ada pendidikan mereka Allah yang mengatur. Diberi petunjuk. Bukan hanya binatang, hewan juga. Ada hewan rumput malu, ini putri malu, ini sentuh perungkut, gitu. Begitu. Ada tumbuhan yang mangsanya hewan ada. Itu, ya. Itu di Afrika mah ada tumbuhan punya perangkap. Dia tuh menyedot binatang. Perangkap jadi siga nyelegon gitu. Pas nyelegon kerep itu singkat buruk di dahar gitu. Ada yang seperti itu. Itu Allah yang beri petunjuk begitu. Itu secara kola gitu nggak bisa. Ya, itu semut itu secara kola. Madang hidar, burung. Saha nu nerangkeun aya kursus nyieun sarang, burung besarian sarang itu. Kisah Allah yang mengaturnya. Nah, hewan yang paling ikhlas itu kata Rasul burung. Ya, dia pergi pagi dengan paruh yang kosong, dia pulang petang dengan paruh yang penuh. Diawali dengan tasbih, ya, kita dan diakhiri dengan hamdalah. Burung eta. Ya, itu burung mah teh aya overtime teh aya kerjanya. Ya, ngelembur segala. Gitu jual lembur di keripuh punya gitu. Tapi burung mah teu pakai kerja nanti teratur, tapi dia punya rumah sebelum nikah. Ya, burung mah memeh kawin geus boga imah. Itu imah heula, terus beger. Imah beger diheulakeun, imah ngontrak. Aduh. Rieu ai gawe jauh jeung Kimia Farma. Kimia Farma tengah puting gawe tengah puting. Burung tengah puting ngegeupan burung ngegeupan di imah. Ini teh sabaraha jam 6 sampai jam 7 ketika matahari terbit dia mengapakan sayapnya kerja. Pulang sore sebelum melayung beureum menuju urang mah qobla maghrib geus pulang. Eta teh malah setelah asyar. Pulang teh rutin pulang gitu. Ya, kalau udah sore mah bertasbih we jeung anak pemajikan ngarariung. Imam di kantor keneh jam 10 peuting nundutan. Aduh tungtungna teh teu sehat beunghar henteu tungtungna teh. Ya gitu, melampaui batas. Itu nasabna menyalahi aturan Allah, wa ja'alna laila libasan wa ja'alna nahara ma'asa. Siang usaha, peuting istirahat, peuting mah ngaji, peuting mah. Itu nya ya mah beurang ngalah duit, peuting ngalah duit, gering we, bae we tungtungna teh. Gitu nya. Dulu pun salat. Ya, aya kadarna. Wallazi akhrajal mar'a, Allah yang menumbuhkan yang akan tumbuh-tumbuhan rumput-rumputan, ya. Padi teh termasuk rumput-rumputan, padi teh berakar serabut padi teh. Ya, rumput-rumputan. Allah yang mengaturnya. Semua manusia itu makanan pokoknya rumput-rumputan, semua manusia teh. Makanya al-ahwa al-mar'a itu rumput-rumputan. Itu henteu saya mah roti panu teh tina gandum nya eta keneh atuh rumput-rumputan keneh teh nya gitu semua rumput-rumputan. Dan Allah menyampaikan faja'alahu gusaan ku Allah teh nya rumput-rumputan teh dihijaukan, dikuningkan, dilayukan, dimatikan teh ku Allah teh nya gitu sampai kehitam-hitaman sampai hangus jadi tekuk punuk cak orang Sunda mah nya pare geus hebat goprak bararahe cek urang mah ayeeh ngaranna teh. Nah, atuh jadi teka Allah dan seterusnya. Sangat mudah. Mata petani mah rata-rata dekat dengan Tuhan. Petani mah. Ya, petani mah rata-rata. Itu. Pedagang rada dekat tapi rada sombong. Gitu ya. Nu sombong mah pegawai. Nah, eta mah jauh dari Tuhan. Tara aya pegawai unggal gajihan misalkan berbagi-bagi tara. Petani mah panen tomat, tetangga kabagian.
tani mah kitu. Ka ustad dikirim. Tani mah gitu. Abdi mah tara polah meuri pare. Mun paranen teh, karaosan gitu. Nah, tara aya pegawai negeri mah sadih gajian tara aya. Tara aya. Tadi keluar sertifikasi tara. Anaknya tara ka batur ki sarua deui. Nya gitu. Ngahep-hep gitu. Nu diomongkeun teh kasusah we jeung susah. Hutang we 30 gede, potongan jadi ripuh gitu. Petani itu gajinya dibandingkan gaji itu kecil petani. Kalau dibandingkan petani mah aturan kembali modal ge untung. Petani mah. Itu. Dan jakatna petani mah. Itu. Eta pegawai ieu, Pak. Puluhan juta tamun kana parekeun tonan eta teh sekali panen teh. Kalau sabulan 10 juta ya gitu ya. Pan aya panen teh 2 kali setahun teh rata-rata 2 kali, jarang teh 2 kali 2 tahun. Berarti 6 bulan. Lamun 10 juta berarti mun 6 bulan 60 juta teh gajina teh. Jadi sekali panen teh 10 ton teh mana teh. Atuh beumar atuh. Nah gitu. Tapi kumaha? Tara bagi-bagi jempling we. Nah sababna ada boro-boro ngabagi mana lagi ripuh. Gitu kan aduh Allah we gitu. Nganjuk ke diheulakeun. Nah itu ya, gusaan ahwa. Kemudian sanukriuka fala tansa. Ini Allah yang menjaminkan ya. Kami akan membacakan Al-Qur'an kepadamu. Jadi diasupkeun langsung karena dada Rasulullah SAW oleh Jibril. Nah, fala tansa moal lupa, bebeskeun langsung. Urang mah ayeuna maca, ayeuna keneh lupa. Tong poro isukan, ayeuna ge lupa deui. Urang nya kitu. Abdi eta mah bapak-bapak mau apa teh beda lah nya. Gitu. Abdi keur ngapakeun sebuah surat ya. Geus saya sabulan ya gitu. Gitu. Alhamdulillah sehari saayat. Saayat teh nu pada ada panjang ayatna panjang. Seminggu teh 7 ayat, apal tak apalnya gitu. Sok dianggo salat teh ke pribadi gitu nya. Ngan aya endahna ayeuna teh. Gitu. Ana ayat ke-32 ya, 32 nya gitu. Gitu 32. Tah, apal 2 ayat, leungit 4. Aduh nah kitu nya nah kitu. Wah dinyakeun apa genep ayat teh set ayat berulang-ulang nah genep ayat. 10 leungit nu ieu. Nah jadi nurun-nurun kamu adin nih nurun kamu adin. Gitu. Kudu keur budak, tapi jangan putus asa nya gitu. Keur budak mah sebagaikan mengukir di atas batu. Aing geus aki-aki mah babari mengukir di atas air ayeuna babari teu hese gurat leungit teh deui gitu. Masya Allah. Daya gitu teh bukan karena susahnya Al-Qur'an, karena dosa yang menyelimuti kita gitu ya. Itu. Nah, jadi Rasulullah yang paling hafal Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an sebagai cara menyucikan Allah. Pan asalna teh sabbihisma rabbika. Kalau ingin mensucikan Allah harus tahu caranya, apa yang disucikannya, jangan sampai musyrik kepadanya, mengagungkannya. Itu bagaimana Al-Qur'an yang membimbingnya. Caranya apa? Hafalkan Al-Qur'an. Ya, hafalkan Al-Qur'an. Ya. Nah, untuk sampai ke tingkat hafal itu ada 5 langkah. 5 langkah kita bisa menjadi orang hafal Al-Quran yang paling indah. Ya, gitu. Hafal itu terakhir, langkah kelima hafal itu. Walaupun kalau hafalan secara kalimatnya bisa dihafal oleh anak kecil. Ya, itu. Kapungkur abdi teu percaya dah hadis teh benar gitunya. Tapi can yakin hati ayahnya kan Imam Syafi'i itu 10 tahun hafal Quran. Para imam semua hafal Quran. Ya. Urutannya yang paling tua pertama Imam naon? Hanafi ya, maut 150 Hijriah menangantunkeun. Terus Maliki. Imam Maliki. Maliki ya. Nah, setelah Imam Maliki Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Maliki. Terakhir Imam Hambali. Ahmad bin Hambali sami. Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad itu Imam Hambali ya gitu. Itu. Nah, ternyata sekarang anak-anak sekarang banyak
yang 10 tahun viral, ya, membantu hafal Quran. Itu ternyata benar-benar Allah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah telah mudahkan gitu ya Al-Qur'an itu. Jadi langkahnya pertama tahsin. Ya, itu menjadi ahlul Qur'an nantinya, ya, ahlullah. Ya, kalau kita menjadi ahlul Qur'an, itu kita menjadi keluarga Allah, ahlullah. Wa khassatuhu dalam hadisnya, orang yang menjadi ahlul Quran itu menjadi keluarga Allah dan oleh Allah diberi keutamaan, diberi keistimewaan ke Allah teh. Ya. Apa keistimewaannya? Itu dalam surat Yunus ayat 58. Keistimewaannya dia akan diberi oleh Allah melebihi angan-angannya. Kul bifadillah wa birahmatihi. Katakanlah dengan karunia Allah, dengan keutamaan dari Allah, warahmati dan dengan rahmatnya, fabizalika dengan itu falyafrahu berbahagialah, huwa khairun mimma yajma'un, kata Allah. Dia akan mendapatkan lebih dari apa yang mereka kumpulkan, apa yang diinginkan oleh mereka. Dijamin eta yang keutamaan ti Allah teh eta. Hayang urang teh eta, leuwih teh eta di akhirat diberikan oleh Allah tuh, pasti itu. Ya, dalam hadis yang panjang sampaikan di akhirat nanti ada jahanamiyun. Ya, itu. Jahanamiyun teh alumni jahanam. Keluar dari neraka dengan merangkak, ngorondang. Itu saking kuripuh tuh si adab neraka. Tapi dia lumayan keluar dari neraka. Masuk ke dalam surga. Tapi dia bertanya kepada Allah, ya Allah, penghuni surga sudah pada duduk dengan indah dan menikmati pahala darimu sebagai pahala darimu. Aya biteu kabagian surga nu mana eueurin cek urang mah. Itu. Bukan heureun teu aya surgana. Begitu ya, gitu. Nah, sahur Allah ini sampaikan dalam hadis Bukhari Muslim. Oleh Rasulullah sampaikan. Sampai Rasulullah tersenyum akhirnya teh. Itu dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu. Ya. Itu bab naon, bab Rasulullah tersenyum judulnya teh. Itu bab Rasulullah tersenyum karena ujungnya Rasulullah tersenyum. Itu ya Allah, aku tidak kebagian surganya, begitu. Surah Allah, ingatlah ketika kamu di dunia, apakah kamu punya angan-angan? Gaduh kohoyong teh baheula ke di dunia gitu. Gitu. Surah orang itu, bukan tenang atau ya Allah gitu. Kata Allah, kamu sekarang akan diberikan kenikmatan yang melebihi dari 10 kali lipat angan-angan kamu. Gitu. Angan-angan teh tercapai pan. Nah, di surga engke keur terakhir karena surga oge dapat 10 kali lebih baik dari angan-angannya. Maka dia melihat surga yang melebihi angan-angannya. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, Engkau menjelek-jelekan aku. Tapi Engkau Rabbul Alamin. Benar-benar Engkau memberikan pahala yang di luar batas." Begitu indahnya. Kenapa maksudnya menjelek-jelekan teh, menghinakan teh? Pan teu kabagian ning. Teu kabagian teh ya. Begitulah Allah. Ta eta teh diturutan ku urang. Ngaranna teh surprise teh teh. Nya, itu teu aya ning surgana teh. Cek Allah teh, nya teu aya mah terakhir tang oge atuh. Gitunya gitu. Makanya menyuruh ya Allah, aku tidak kebagian. Kata Allah, kamu punya angan-angan, itu udahlah ke di dunia. Kan tenang ya, itu punya mah. Nah, 10 kali lipat angan-anganmu, ini aku berikan. Dia tersujud, dan dia menyatakan, ya Allah, Engkau mengejekku, tapi Engkau tetap Rabbul Alamin memberikan yang terbaik. Berarti geuning lamun pangantenan, segitu geuning. Giat baheula kitu, panganten. Nah, pan geus di arapalan teh tarapan can waka ditepung geuning. Di arapalan can aya ning panganten awewe nama geuningan. Nya, beres sah geuningan cek saksi teh nya beres mangga teng geuningan geuna pamajikanana torojo isina teh badinya mun kang heula geuning kita kang heula geus deukeut ka karena ningali marah surprise gitu nya. Begitu. Aduh hei, seperti itu. Dan mendengar cerita menyampaikan itu sampai Rasulullah tersenyum. Begitulah Allah yang membahagiakan hambanya. Nah, itu teh bagian hafiz Quran teh. Ya, atau belajar Al-Quran. Walaupun teu apal-apal tapi belajar. Malam rewa teh ngeureuyeun we jeung tunduh oge jeung ripuh gitunya gitu teh. Nya kitu nu ngadengkeunna tunduh, nu ngomongna ripuh
tambah barusuh itu. Ya, begitu. Kita harus begitu, harus pede. Kita harus kepedean bahwa kita akan mendapatkan itu. Terjelek wae, mulai terendah wae seperti itu. Apalagi bagaimana Allah berikan yang pertama masuk surga. Oh, eta mah tuh VVIP ya. Itu, seperti itu. Kan bapak-bapak sekarang itu orang-orang kecewa ngumpul sebenarnya Abi Sami. Kalau kita mengikuti hawa nafsu kecewa kita teh. Mun teu syukur mah. So, memang angan-angan bapak kita ingin punya rumah di Perum. Teu aya sareng pasti ingin punya di Perum nya. Di Perum teh pada nganyuk teh gitu jeung leutik deui. Cicilan ge 15 tahun atuh. Sahan hoyong kitu henteu atuh. Hoyong mah di Royal ka Bandungan. Tuh, ka Bandungan mah. Di dinya mah kieu, bos ka dinya. Tanahna sekian tah. Ajukeun proposal. Nu kumaha? Mesen heula dirinya mah. Nu kieu oh ieu mah 10 miliar. Siap gitu. Aya ieu mah teu boga duit teu naon blus cicing di dinya 15 tahun kecet gitu. Petot di pan abdi ngaranna jeung Pawawan gitu. Ieu Pawawan, ieu nu batur, imah teh kitu. Teu boga janela imah teh. Mun janelaan, "Weh Pawawan" gitu atuh. Ya. Emang cita-cita punya rumah begitu? Henteu atuh, bukan cita-cita atuh. Gitu. Pun anak teh aya anu di STM jurusan gambar. Beres masa jurusan gambar teh. Wah, jadi arsitek berotakna teh. Pak, rumah teh salah lain begini, Pak. Cek budak teh, mematahan ke orang teh. Tah ini teh, Pak, sanitasinya dari sini. Sinar dari sini. Geus tah aing oge nyaho. Duit keur bayarna ti mana? Rajin sanitasi. Cing lah bangun sanitasi. Itu nya. Nah, itu. Ya bukan ingin salah bunda mengandung. Ya gitu. Nah ini dia nya keterpaksaan we gitu. Da abdi ge hoyong teh imah teh anu tong jauh tingkat kota, jalanna gede, halamanna luas keur ulin barudak. Aya kolam renang. Nya kitu. Gitu. Di tukang teh aya kebon. Itu aya kulah anu lo closing gudibeg teh geuningan. Gitu, aya tangkal anggur tukang teh kitu nya. Aya keur main kuda kitu nya gitu. Memang isi nu kitu nu hayang ayeuna kitu lain hayangna mah. Itu lain gitu nya gitu. Eta saya aya we gitu nya gitu. Jadi bukan angan-angan di dunia mah semua bukan angan-angan. Angan-angan tidak tercapai. Kalau kita ngomong begitu stok taroskeun istri-istri kita. Memang nah hayang urang suamina lain mana teh. Itu. Paksa we. Itu da hayang aing tiba. Pernah abdi ngobrol jeung istrina Adin. Istrina Adin berboroh teh harayang nu kitu cenah aduh. Kan kumaha deui eta aya gitu. Duit nanti sabaraha loba kahayang jeung gede amok tambah ngedul jeung rowog ongko aya sarek-kerek terus tipu teh aya ngin endahna tapi nya ya kumaha deui atuh kitu Alok kejo can gede adat deui itu campur beger geus kitu itu nya ya parah lah gitu ya. Nah surga teh seperti itu makanya tidak dapat digambarkan ya. Nah itu bapak sekalian ya itu menghafal Al-Quran, jangan berhenti menghafal Al-Quran. Pertama tahsin, yang kedua tadarus. Nah, baca seorang, perhatikan oleh yang lain. Itu Allah memberikan 4 hal ya itu akan ditenangkan nazalat alaihimus sakinah, ditenangkan hati jalma nu ngapalkeun Quran mah hatina bakal tenang. Itu. Wa ghasyatkumul malaikah, dilindungi oleh malaikat ya gitu. Kemudian dimuliakan ya gitu. Biman indah ku Allah teh disebut-sebutkan ya gitu. Jadi pertama ditenangkan, kemudian diberi rahmat, dibarengan ku malaikat dan disebut-sebut di alam Allah sebagai orang yang dimuliakan. Eta lamun tadarus tah. Nu ketiga tadabbur. Ya. Tadabbur mah wilayah hati. Wilayah hati tadabbur mah. Ya, tadabbur mah hati wilayahna. Jadi meresapi, mengkaji. Tah, kitu tadabbur ya. Nu kaopat tafakkur. Tafakkur mah wilayah otak dipikirkeun bagaimana hubungan jeung fenomena alam, ciptaan Allah, langit, bumi, tumbuhan gitu, diri kita sendiri gitu. Terakhir tazakkur mah mengulang-ulang
tong keluar dina hate tina dada, nah eta teh ngapalkeun. Akhirnya tazakkur itu ya la tuharik. Rasulullah teh bakat hoyong geura apal gitu. Ketika Jibril menyampaikan enggak ucapkeun. Nah, makanya kata Allah wala taj'al bil Qur'an min qabli ayyukdo ilaika wahyu. Tong wakariweuh yang ngapalkeun kage apal dengan sendirinya. Ku Allah diasupkeun. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 16, la tuharrik bihi lisanaka litajalabi. Jangan tong waka ngucapkeun keun ageter waka hayang ngucapkeun kencang-kencang teuing. Surah Allah teh kitu nya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Ku aku Allah teh nya kitu diasupkeun kana dada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Itu. Jadi moal hilap, tapi tetap karena manusia ya gitu. Allah punya kekuasaan. Allah lapangkan dada Nabi Muhammad SAW dan menguatkan ingatan dan hafalannya dan tidak akan lupa. Itu. Wala in sita lanadhabanna billazi auhayna ilaik. Tapi kalau ku Allah dilupakan mah lupa. Gitu. Makanya ku Allah tidak dilupakan sehingga tidak lupa. Bukan karena kepintaran manusia, tapi Allah yang menjaganya. Itu innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah yang akan menguatkan hafalan Rasul SAW. Itu karena beratnya tugas Nabi nya gitu. Lamun menyampaikan teh Pak teu bisa urang teh menyampaikan batur teh ujug nurut berat boro-boro kabatur ka anak we hese ka pamajikan teu nerap komo kabatur. Nah maka Rasul dipasihan keindahan taufik. Rasul mah jawamiul kalim. Jadi ucapanna teh menarik, pikar sepeun. Tapi teu ujug-ujug urang ge tiasa kitu asa mengikuti yang 5 tadi. Kalau ingin menjadi ustad yang menyampaikan harus memenuhi 5 tadi. Yang pertama harus tahsin. Bacaan Quran teh singeunaheun. Ieu mah dakwah bacaan dar-der-dor geuleuh nu ngadengekeun ge. Kudu ngeunaheun bacaan Quran teh. Nya siga Ustad Ubaidillah Marfudin ngeunaheun gitu. Jadi nu ngarankeun teh mun di imam tah pelem ieu mah yang Fatihah dar-der-dor jadi geuleuh. Nu kadua tadarus. Kenapa kudu bareng jeung batur terangin ngaji heula bareng jeung batur gitu. Yang ketiga tadabbur kudu asup kana hatena. Apa yang disampaikan oleh hati akan diterima dengan hati. Kita tekan menyampaikan pada hati orang lain, hati urang heula sing ikhlas. Hati urang sing hade gitu. Sabab lamun hatina butut, batur ge moal narima. Sok Pak, kenapa kita bertemu dengan istri kita dulu sebelum kawin ujug-ujug teng dek, ujug-ujug gitu. Da orang punya keinginan diterima dengan hatinya. Banyak kan perempuan teh. Tentu kabeh pan hiji. Terus kena jedut dan sebagainya begitu. Allah teh. Ya. Ketika hatinya nyambung ya, itu maka abdi ke sekolah baheula memimpin sekolah tetap iya alumni ya mendidik dengan hati dan teknologi. Harus dengan hati mendidik teh. Ya, itu. Sebab apa yang disampaikan oleh hati akan diterima dengan hati. Lamun hatina berdekatan, nyambung. Walaupun jauh. Tapi lamun hatina berseberangan, moal nyambung. Otak ya si A jeung si B. Si A jeung si B nih. Ya, hatina teu akur pas saya ngomong teh tarik sing jero. Padahal deukeut karendeng, sia teh kunaon gitu. Asia ge salah cenah gitu. Padahal ngarendeng. Atau padahal aing ngarendeng mah tong tarik teh atuh kunaon maneh teh kitu mah ai pas sia mah tarik dah hatena pan teu akur walaupun dekat karena hatinya tidak nyambung gogorowokan sia nu salah sia oge pan kitu gogorokan nu parasia kitu tah suami istri ge mun parasia kitu tah itu tara atuh kunaon nya atuh wios nah teh pas saya kitu mah tapi lamun hatena bersambung indah mesra walaupun jauh ngaharewos we dina HP teleponan lagi apa itu gitunya itu telepon tah tigarung teh dijawab teh awas kene cenah gitu engalan cenah gitu kenapa cenah gitu abdi tos dikeramas beres gitu hatina aman gitu kudu gogorowokan gitunya nah itu hati itu ya. Kita pun ke anak begitu, tongjeng nafsu, tongjeng amak dengan hati, ya gitu. Dalam bahasa Rasul mah senyumin aja,
Senyumin aja. Tabassumu kali akhika sadaqah. Ya gitu. Senyummu pada saudaramu sedekah. Apapun yang disampaikan, senyumin, beres. Gitu. Mudah kain teh teu boga tempat ulin, mudah kain teh cicing di kamar, ngomeh HP dan sebagainya. Patak mun keluar teh musuh we di luar teh kabeh. Tara gawe, teraul antara tadarus teh tadi. Itu. Ayeuna mah ngomeh HP, dan HP teh usina teh perang geus teh game teh, paehan we. Padahal dia boga budak sarua. Main HP jol, ewak tembak, jol tunggul jejek. Cek abdi teh, "Wan, eta teh siapa?" Enggak tahu. Musuh bukan? Enggak tahu. Kok sikat teh batur teh. Pada teh buat anu ngaliwat tembak dina gambar teh. Paehan. Jadi kasar pribadi teh. Dan ini kitu atuh. Kamu ditarik diobrolkeun, eta teh siapa yang lewat teh, Wan? Enggak tahu, pokoknya musuh aja. Musuh anu teh teh. Itu mata anak-anak sekarang sakola keluar ti imah, jeung batur. Juga tunggulan batur. Dan musuh teh. Ajaran Islam mah idza laqitahu fasalim alaih, mun panggih salam. Kitu. Tadi dina Quran mah dina HP teh nyieun konten nu kitu. Gimna teh? Panggih assalamualaikum, waalaikumsalam, anteu rame berarti. Itu ya, laku. Buat yang laku yang bagus. Begitu jelek. Makanya ayeuna teh kerame ayeuna teh di Jakarta eta Ambon jeung Makassar. Ayeuna asal perumahan-perumahan Ambon sikat Curug bakar tenggelan paehan. Asal Makassar ku Ambon sikat wah jadi gitu. Ya gitu. Itu semuanya itu. Anu soleh-solehna aya anu balagerna aya. Gitu tah, seperti itu ya. Rusak itu ya gitu. Nah itu wa nuyasiru kalil yusra karasul mah ku Allah diberikan hidayah, taufik sehingga orang-orang itu mudah menerima dakwah Rasul. Gitu. Bukan bim salabim, tapi karena pertama Rasul mah tahsin atuh lagam lagi ngeunaheun cariosan lagi fabima rahmatin minallahi lintalahum wala kunta faddan galidal qalb lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal Allah dan seterusnya. Karena engkau oleh Allah diberi mempunyai sifat yang lemah lembut. Itunya fabima rahmatin minallahi lintalahum wala kunta faddan galidan lamun maneh kasar keras lan faddu min haulik batur ge nyara ringkah atuh. Ieu mah ari ngaji jiga nu nyai kabar pepoyok itu salah ieu sapang benerna sorangan sapang pinterna urang bener batur salah atuh moal ditarima ke batur ge lemah lembut yang bagus bagaimana ya gitu kan. Dengan ngaji itu tidak tahu menjadi tahu, yang ragu-ragu menjadi yakin, permusuhan menjadi persahabatan, kesombongan menjadi tawadu itu ya, yang ria menjadi ikhlas. Ada 6 perubahan dengan ngaji teh. Ieu mah gara-gara ngaji malah jadi sombong, tibalik mengedu tawadu. Asalna sombong ngaji naon bisa atuh nu kitu mah enteng atuh. Pas tanyakeun, ieu teh nyaho? Ieu teh nyaho? Teu nyaho ning. Itunya masuk asa bisa urang teh. Salat bisa atuh salat mah. Itunya. Ai rukun salat sabaraha hiji? Rukun salat beranya? Ya kok bisa? Mancan bisa berarti. Begitu ya. Nah, itu ya terakhir ya. Sebagai inovator harus diawali dengan taufik dari Allah ya gitu. Makanya Rasulullah diterima oleh semua karena sudah tahsinnya, sudah tadarusnya, sudah tadaburnya hatinya sudah lembut, sudah tafakurnya ya, malaku Allah diangkat ke Sidratul Muntaha, terang ilmu-ilmu luar angkasa, pernah melihat surga, pernah melihat neraka, pernah melihat akibat orang yang durhaka, bertemu dengan 8 orang nabi di sana. Jelas itu ilmu lebih itu. Terakhir tadzakur. Rasulullah tidak pernah berhenti membaca Al-Qur'an. Para sahabat itu turuti hoyong juga Rasul bagus. Nawar ya Rasulullah, saya ingin baca Quran tamat sadinten sakali. Ulah cek Rasul teh. Jangan itu. Sebulan sekali lah paling cepat cek Rasul. Ya Rasulullah sebulan 2 kali. Enggak boleh kata Rasul. Gitu. Ya Rasulullah sebulan 3 kali boleh lah. Jadi paling cepat sebulan 3 kali tamat. Itu sahabat Manawar yang sering mun bapak-bapak usul kasih piring mau dicari masuk. Kumaha we? Da moal mungkin atuh. Itunya gitu. Mungkin. Malah kita sebulan sekali ge ripuh. Itunya. Tanuk indah mah pas mah sebulan sekali. Lamun sebulan sekali kan 30 juz. Berarti sehari 1 juz berarti.
Nah, one day, one juz ti Rasulullah eta teh. Jadi sebulan 30 juz tamat gitu. Abdi aya Quran itu di cirian si abdi teh. Sanca teh teu naik-naik seberapa poe eta. Ya gitu pabaliut jeung ka itu ka dieu. Nah, sekian ya jam 9 lebih 10 menit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Bapak-bapak ada manfaatnya dan tentu saja kita berharap kita termasuk ahlullah, ahlul Quran, orang-orang yang bertasbih karena kita banyak salah dan dosa, maka akhirlah setiap pertemuan, akhirlah setiap kita membaca Al-Quran dengan kalimat thayyibah yang 5 tadi. Nanti Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.